Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dulu ya bos. Peace. Sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya berpantun. Seperti biasa, pantun. Aku suka makan ikan, juga suka renang gaya dada. Hai, perkenalkan nama saya Nanda. Seperti biasa, kembali ke acara kita, yang acara sudah berlangsung hampir 3 tahun ini. Tahun depan 4 tahun berarti ya, di acara PSBB ya, tapi bukan PSBB pemerintah ya. PSBB di sini itu pecahkan sini bareng-bareng. Mantap. Pecahkan sini bareng-bareng itu apa sih buat penonton-penonton baru? Jadi di sini kita ini akan memecahkan suatu hal bareng-bareng lah istilahnya. Jadi kita lihat dari sudut pandang tertentu sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan seperti itu. Nah, PSBB kali ini kita punya tema PT KAI. Oke. Bukan PT KAI kereta api, tapi pentingnya tingkatkan PT KAI-nya apa? Kekuatan akal Indonesia. Kekuatan akal. Ya, baik. Nah, di sini seperti biasa, pecahkan sini bareng-bareng ini akan mencoba memecahkan quote-quote atau kata-kata mutiara dari seorang tokoh apapun itu, bisa tokoh agama, tokoh filsuf, dan tokoh nasional misal, apapun itu pokoknya. Dan tidak terlalu berfokus pada siapa yang mengatakan atau orangnya, tapi fokus pada apa yang dikatakannya. Jadi kata-katanya itu apa, kita coba bedah. Nah, di sini seperti biasa, pecahkan sini bareng-bareng ini akan mencoba memecahkan quote-quote atau kata-kata mutiara dari seorang tokoh apapun itu, bisa tokoh agama, tokoh filsuf, dan tokoh nasional misal, apapun itu pokoknya. Dan tidak terlalu berfokus pada siapa yang mengatakan atau orangnya, tapi fokus pada apa yang dikatakannya. Jadi kata-katanya itu apa, kita coba bedah. Tapi saya akan mencoba sedikit menjelaskan siapa orang yang mengatakan kata-kata tersebut. Oke, jangan kemana-mana, kita cekidot. Oke, baik. Untuk yang pertama ini kita akan mengenal suatu kata-kata dari Buya Hamka. Mungkin bagi sebagian orang ini akan sudah ya sedikit familiar lah. Nah, tapi untuk data-data yang saya ambil ini, quote-nya dari siapa, quote-nya isinya apa, ini saya ambil secara acak, tapi masih saya rancang dan terkumpul pada suatu bab. Nah, karena tema saya tadi PT KAI, pentingnya tingkatkan kekuatan akal Indonesia, maka ini saya coba rangkum dalam bab kekuatan akal. Jadi kekuatan akalnya mengenai pikiran-pikiran seperti itu. Jadi quote-quote yang akan disajikan berikut ini ya berisi tentang pikiran-pikiran. Baik. Yang pertama adalah sosok Buya Hamka. Buya Hamka sendiri ini lahir pada 17 Februari tahun 1908 dan meninggal pada 24 Juli 1981. Buya Hamka sendiri ini adalah sosok ulama, sastrawan yang ada di Indonesia. Dia juga sempat berkarir sebagai wartawan, penulis, dan pengajar, seperti itu. Untuk quote-nya sendiri begini bunyinya. Kalian bisa baca dulu ini ya, sebentar lagi. Nah, tadi kan sudah dibaca kan, quote-nya itu adalah salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas,
yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Seperti itu. Jadi jika kita coba bedah, maka begini ceritanya. Salah satu pengkerdilan terkejam, berarti pengkerdilan ini ada banyak macamnya. Termasuk ada yang terkejam, ada terbengis, seperti itu. Dan Buya Hamka mencoba menyebutkan salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup, yakni membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak atau bawahan bagi tubuh yang malas, seperti itu. Jadi semisal kita sudah punya pikiran yang cemerlang, tapi menjadi budak, menjadi bawahan, dikalahkan oleh tubuh yang malas, seperti itu. Jadi sayang sekali. Padahal semisal seperti ini contohnya. Padahal sebenarnya kita bisa memberikan 10, tapi kita hanya memberikan 3. Itu karena kita kalah dengan tubuh yang malas, seperti itu. Padahal kita sebenarnya bisa dan mampu memberikan 10 tersebut. Apalagi ditambah kalimat dari Buya Hamka yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Belum lelah gitu, belum berjuang secara mati-matian sampai titik darah penghabisan, belum sampai gitu, tapi sudah nyerah dulu, sudah selalu istirahat. Nah, istirahat itu kan bisa karena malas, bukan karena memang dia sedang butuh istirahat. Kalau dia lelah, pasti dia harus istirahat. Kalau dia istirahat, dia belum tentu lelah, seperti itu. Nah, jangan sampai kalian menjadi budak atas tubuh kalian yang malas sendiri, seperti itu. Karena sangat disayangkan sebenarnya ketika kita punya potensi tapi kita hanya mendiamkannya atau malah menguburkannya, seperti itu. Baik, di selanjutnya lagi Buya Hamka menyebutkan quote yang lain, bunyinya seperti ini. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Nah, pernyataan seperti itu rasanya sangat menohok sekali. Karena memang pada kenyataannya banyak sekali sekarang kita temui orang-orang hanya menjalani kehidupan hanya sekedar hidup, sekedar kerja, pokoknya urip, pokoknya gak ngene, pokoknya gak lah, pokoknya meloi ya arus, seperti itu. Dan itu tentu bahaya jika kita hanya hidup seperti itu saja. Seperti kata Buya Hamka tadi, kita gak jauh beda dengan kera dan babi. Padahal kita manusia, kita ini diberi karunia yang lebih daripada binatang seperti hewan babi dan kera tadi. Sama seperti tadi, sangat disayangkan jika sebenarnya kita punya potensi, kita bisa, kita mampu, tapi kita hanya diam saja, tidak memanfaatkannya, tidak menggunakannya, tidak memberdayakannya, seperti itu. Dan masalah dari hal-hal yang terjadi sekarang ini, kita ini terlalu sering melakukan sesuatu yang mudah tapi belum tentu benar. Dan saya membaca suatu quote yang cukup bagus, saya lupa tapi ini quote-nya siapa, bunyinya gini: do what right, don't do what easy, seperti itu. Jadi lakukan hal yang benar, jangan melakukan hal yang mudah saja gitu loh. Kalau mudah itu belum tentu benar kan. Kita ambil jalan yang mudah, belum tentu itu jalan yang baik, belum tentu itu jalan yang benar. Tapi kalau kita melakukan hal yang benar dan itu baik, seharusnya entah mudah atau sulit, kita harus memperjuangkannya, seperti itu. Dan sayang sekali nampaknya sekarang kita terjebak pada sesuatu yang lebih memudahkan. Padahal itu kan belum tentu benar, seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati dan mengetahui betul batasan-batasan antara benar dan mudah, seperti itu. Ya, sekian dari Buya Hamka. Beri aplaus. Baik, setelah dari Buya Hamka kita
tetap dari tokoh nasional, dan tokoh berikutnya ini tokoh yang menggelegar, bombastis, dan pasti kalian semua tahu seperti itu. Ya, tokoh berikutnya adalah sosok Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini kan siapa sih yang nggak tahu? Beliau adalah presiden pertama Republik Indonesia yang mempunyai peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia seperti itu. Dan beliau ini merupakan sosok proklamator kemerdekaan Indonesia, tergabung dalam The Founding Father seperti itu. Beliau lahir pada 6 Juni 1901 dan wafat pada 21 Juni 1970 seperti itu. Dan quote yang saya ambil dari beliau ini cukup bombastis juga saya rasa. Beliau berkata begini, belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tidak berguna. Berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Ini menarik sekali, menarik sekali. Jadi gini, belajar kan bisa ditempuh dengan membaca dan sebagainya, kita belajar, mendengarkan termasuk ya. Tapi kita gak berpikir, gak menggunakan akal, gak menggunakan otak, itu tidak berguna memang. Ibarat kita hanya meresap ilmu, meresap, tapi kita tidak mengembangkannya, kita tidak merombak. Oh iki ngene, oh iku ngono, oh iki ngene. Lek misalnya iki ilmu iki apa iso rono ya. Nah, seperti itu. Kalau kita hanya belajar tapi tidak berpikir sampai kemana-mana, ke sana-sana, itu memang tidak berguna. Ibarat kita hanya duduk saja di dalam kampus, tidak berguna. Meskipun kita duduk di kampus tapi kita tidak berpikir, itu tidak berguna. Kita hanya duduk saja diam seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan, perih saya ini dengarnya. Dilanjutkan oleh kalimatnya yang berbunyi, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Mengapa demikian? Karena jika kita hanya mengandalkan pikiran-pikiran kita, berpikir kita tanpa belajar reseptif ilmu-ilmu berbagai macam, itu sangat berbahaya memang. Ketika kita belajar tanpa berpikir, itu tadi kan ya, kemudian kita berpikir tanpa belajar, sangatlah berbahaya. Memang sangat berbahaya. Karena kita jika hanya mengandalkan pikiran kita tanpa belajar reseptif, tanpa punya dasar dan landasan yang jelas, pikiran kita tidak akan diterima, dan itu bahaya kalau kita memaksakan pikiran-pikiran kita seperti itu. Dan orang akan pesimis, underestimate, tidak percaya, apaan sih kamu nggak punya dasar gitu. Dan itu bahaya, emang bahaya bagi kita, bagi orang lain seperti itu. Jadi hidup ini memang kombinasi antara belajar dan berpikir. Ini merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita belajar sambil berpikir otaknya, jangan hanya ditinggalkan satunya seperti itu. Kita berpikir juga dengan belajar seperti itu. Seperti itu ya. Keren sekali Bung Karno ini. Beri aplaus kepada The Founding Fathers kita. Ya, baik, sekian dari PSBB kali ini dengan tema PT KAI tadi. Semoga kita bisa berjumpa di pertemuan atau acara berikutnya. Dan sebelum saya tutup acara ini, saya akan berpamitan dengan pantun lagi. Ya, pantunnya di sana ada Cibodas, di sini ada tukang las. Mari jadi cerdas, jangan jadi pemalas. Mantap. Dan oh ya, satu lagi. Ini quote buatan saya sendiri dari pengalaman. Ininya gini, sejelek-jeleknya alasan kita belajar adalah agar kita tidak dibodohi oleh orang bodoh, seperti itu. Peace out.